ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nations, yang dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara yang menjadi pendiri ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antara negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan negeri. SIRCA merupakan badan organisasi ASEAN yang dibentuk tanggal 27 November tahun 1966 oleh anggota ASEAN yang berpusat di Los Banos, Filipina. Adapun tujuan dibentuk badan ini adalah sebagai upaya mendukung munculnya inovasi di bidang pertanian dan industri bahan pangan pedesaan di wilayah Asia Tenggara. Adapun prioritas SIRCA di bidang pertanian dan industri bahan pangan seperti modal agribisnis untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan. 2. Sistem pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. 3. Ketahanan pangan dan gizi. 4. Kepemimpinan dan transformasional untuk ISPA. 5. Gender dan keterlibatan remaja dalam ISPA. 6. Peningkatan ISPA untuk menuju ketahanan iklim. 7. Dan penerapan Eco Health atau One Health untuk ISPA. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Sama halnya dengan manusia, suatu negara juga memerlukan bantuan negara lain, karena suatu negara tak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Dan tentunya memiliki sumber daya alam yang berbeda. Oleh karena itu, adanya kerjasama akan dapat membuat kebutuhan ekonomi tercukupi. Contohnya, jika suatu negara memiliki sumber daya yang berlimpah, namun tidak ada tenaga kerja ahli, hal tersebut sangatlah sia-sia. Oleh karena itu, dibutuhkanlah bantuan tenaga kerja asing. Setelah membahas tentang ASEAN, mari kita bahas salah satu negara anggota ASEAN sekaligus pendiri ASEAN, yaitu Indonesia. Lebih tepatnya di Pulau Jawa, tentang bagaimana kondisi tanah, yaitu tanah perkebunan dan pertanian di Pulau Jawa. Badan Pusat Statistik mencatat perkebunan besar di Indonesia didominasi oleh kelapa sawit pada tahun 2020 mencapai 8,9 juta hektar, dibandingkan tahun sebelumnya hanya 8,6 juta hektar. Disusul dengan tanaman karet dengan luasan mencapai 375.000 hektar dan tanaman tebu di urutan setelahnya dengan lahan 192.000 hektar. Berdasarkan hasil perhitungan ulang tahun 2019, pemerintah mencatat hanya tinggal 7 juta hektar saja luas lahan bagus sawah. Berdasarkan data yang ada, luas tanam pada tahun 2020 mengalami penurunan berbeda dengan tahun 2019. Berikut adalah tabel luas lahan pertanian di Indonesia. Kurangnya ketersediaan ruang dan lahan. Manusia membutuhkan rumah untuk tinggal dan juga lahan agar dapat bertahan hidup. Dulu Indonesia adalah negeri yang sangat hijau karena dipelihara hutan. Namun sejak tahun 1973 hingga tahun 2010, lebih dari 30% hutan di Kalimantan digunakan untuk keperluan industri dan perkebunan kelapa sawit. Populasi yang tinggi menyebabkan ruang semakin sempit, otomatis semakin mahal. Belum lagi ketidakseimbangnya sumber daya manusia dalam lapangan pekerjaan membuat pengangguran semakin banyak. Setelah mendengar penjelasan tentang kondisi tanah di Jawa, selanjutnya kita akan memperkenalkan salah satu budaya Tedak Siten yang terkenal di Jawa dan sekaligus memperagakannya sebagai MC. Nuwun dumateng para sesepuh saha pinisepuh ingkang dahat kinurmat, dumateng pamangku gati ingkang kula hormati, dumateng para tamu undangan ingkang minulya. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken raos syukur
dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun maringi kasasaran serta kalodhangan. Sangga kita saged anjenengi acara iki wekdal menika inggoh acara tingkeban utawi mitoni garwanipun Bapak Joko Selby kanthi boten wonten alangan menapa-napa. Mugi-mugi kemawon ing dalem kekempalan kita dinten semenika wonten manfaatipun. Amin. Para rawuh ingkang kula hormati, panjenengan sedaya kaaturan rawuh ing wekdal menika. Inggih boten sanes amargi raos syukuripun Bapak Joko Selby dumateng ngarsanipun Gusti amargi sedang membangun Bali Wisma sampun ngajeng-ajeng momongin utawi putra ing dalem keluarganipun. Samenika pangajeng-ajeng menika sampun kalampah kanthi tetenger bobotipun garwanipun ingkang sampun ngancik 7 sasi. Pramila saking menika Bapak Joko Selby sakeluarga nyuwun donga pangestunipun saking para rawuh sepados jabang bayi ingkang tasih wonten Madaran menika pinaringan selamat. Semanten ugi ibunipun lan mugi-mugi anggenipun lahir dipun paringi lancar serta slamet kekalipun. Para rawuh ingkang kinurmat, mugi-mugi kita sedaya dados tiyang ingkang estu-estu ngabekti dumateng tiyang sepuh kalih. Semanten ugi mugi-mugi Bapak Joko Selby sakeluarga bencang dipun paringi putra ingkang tansah ngabekti marang tiyang sesepuhipun. Migunani tumrap nusa, bangsa serta agami. Amin. Cakap semanten saking kawula minangka panutup atur nuwun. Monggo gawe Budi Selby bareng karo wong tuane Joko Selby lan bundane gawe langsung bimbing Budi ing tatanan tetel sing wis dipersiapno. Gawe pijekan kesiji, Budi Selby ndek pijekan tetel warna abang nglambangno kewanian, warna putih nglambangno kesucian, tetel ijo nglambangno alam semesta, biru nglambangno langit, kuning nglambangno cahya, jingga nglambangno srengenge. Gawe nyampurnano kepitu pijekan tetel warna coklat nglambangno bumi. Kepitu warna sing wis dilewati Budi nglambangno unsur kauripan ing donya iki. Insyaallah kelak Budi iso nglewati iki kabeh. Budi Selby dibimbing karo ibuke ngidekno kedua sikile ing lemah. Diharepno kelak dadi iso anak sing bangakno tanah kelahirane. Dibimbing karo bapak ibune Budi, Selby menehi siji-siji anak tangga. Diharapno iso nyelesekno pendidikan sak dhuwur-dhuwure lan ngembangakno wong tuwane. Dibimbing bundane, Budi mlebu sangkar ayam, melambangno muda membaur karo adat istiadat. Lalu dipersilakno nyekel siji barang. Barang iku nglambangno kelak Budi berkecimpung ing hal iku. Bunda lan Budi nabur biji-bijian lan duit logam supaya kelak Budi senantiasa ngasihani sesama lan selalu ikhlas. Silakan Eyang Kangkung lan Eyang Putri dan membasuh sikil Budi Selby supaya Budi jago jeneng, apik keluargane dan urip sing resik. Dipersilakan gawe ngeringno sikile Budi lan ngel wangi-wangian supaya senantiasa berpedoman ing iman. Demikian rangkaian upacara tedak sinten. Semoga Budi dadi anak sing berbakti karo wong tuwa lan bermanfaat gawe wong liya. Amin ya robbal alamin. Latihan kebugaran jasmani agar tubuh kita selalu sehat dan tumbuh kembang yang baik. Agar tidak sakit-sakitan, hal yang dapat kita lakukan adalah latihan kebugaran jasmani. Simak videonya berikut.